Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Faskia. Tentunya senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya di episode kali ini. Dan kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang juga ramah dan kompeten di berbagai bidang kegiatan keagamaan, mulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, pendampingan untuk mualaf, khutbah Jumat, dan juga kajian di kantor. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis mengenai berbagai macam topik dari beberapa sumber. Nah, maka dari itu, di ruang tengah ini, teman-teman semuanya kita akan membahas topik dan juga isu-isu yang sedang ramai dan juga hangat diperbincangkan, bukan hanya dari perspektif keagamaan saja dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga dari para pakar dan juga ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan isu yang bahasannya kalau seandainya didiskusikan ini tidak akan pernah selesai begitu ya, yaitu mengenai menikah tanpa restu orang tua. Dan pertanyaan ini juga banyak sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id. Nah, tentunya hari ini untuk membahas tema yang sangat amat menarik ini, saya tidak sendirian, ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat amat luar biasa. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama yaitu ada Ustadz Abdul Karim Munte, LC SSY MH dari cariustad.id dan juga dosen hukum Islam di Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Munte. Waalaikumsalam. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Semangat untuk berbagi keilmuannya kepada teman-teman Harus. semua ya? Harus. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Nah, selanjutnya kita mau menyapa lagi narasumber kita lainnya, yaitu ada Bapak Muhammad Hamzah SH, Mitra Advokat Yustika. Nah, Yustika ini merupakan platform yang menyediakan berbagai layanan hukum, mulai dari layanan konsultasi, drafting, review dokumen, pendampingan, mediasi, hingga pendaftaran merek. Nah, tentunya layanan hukum menjadi lebih mudah, cepat, dan juga biaya terjangkau, serta advokat yang berpengalaman di Yustika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah semangatnya untuk berbagi dengan teman-teman semua ya. Iya. Oke. Nah, Ustadz Munte dan juga Pak Hamzah ini ada satu topik bahasan yang kalau misalkan kita diskusikan itu tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah selesai begitu ya. Nah, pertama saya mau ke Ustadz Munte terlebih dahulu. Dalam syariat Islam itu sah atau tidak Ustadz menikah tanpa restu orang tua? Iya. Terkait dengan sah atau tidaknya, pertama kita harus lihat ya, ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu tidak harus. Tapi kalau perempuan maka harus ada restu. Orang tua yang dimaksud di sini mungkin yang lebih spesifik adalah kalau kita dalam fikih disebutnya wali ya. Jadi ketika seorang perempuan ingin menikah atau laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka dia harus memegang restu dari walinya. Ketika tidak ada, maka ya tidak boleh menikah, karena kan ketika ijab qabul itu kan wali kepada calon mempelai pria gitu. Ya, jadi sebetulnya yang penting itu kita harus lihat dari dua sisi terlebih dahulu begitu ya Ustadz ya. Ini dari sisi laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu memang tidak ada kewajiban ada pendampingan restu dan juga wali pada saat akad nikah begitu ya. Tapi perempuan ini menjadi suatu hal yang sangat amat penting begitu ya Ustadz ya. Walaupun memang ya harus menjadi garis bawah juga, restu orang tua itu mesti juga beralasan. Iya. Jadi mesti beralasan. Artinya ketika tidak direstui tapi alasannya tidak dapat diterima, misalkan kurang ganteng gitu ya. Kurang kaya. Iya. Itu tidak bisa jadi alasan. Jadi yang oleh ulama dikatakan yang boleh menjadi alasan orang tua tidak merestui itu ya karena memang alasan agama. Jadi misalkan orang tua lihat anaknya itu atau calon laki-laki suaminya itu gak baik gitu, gak pernah sholat gitu, itu bisa jadi alasan. Oke, jadi yang dipandang pertama itu harus agama dulu begitu ya Ustadz ya. Oke, dari kacamata hukum positif di Indonesia nih Pak Hamzah,
apakah negara ini mengakui pernikahan tanpa restu orang tua? Baik, terima kasih. Negara kalau untuk pernikahan itu ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, mengenai pernikahan yang sah menurut aturan hukum adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut agamanya masing-masing dan didaftarkan. Jadi tidak ada istilah pernikahan tanpa orang tua atau tidak. Tetapi jika yang menikah itu beragama Islam, maka orang tua wajib menjadi walinya sebagaimana fikih agama Islam mensyaratkan hal tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kembali lagi hukum positif di Indonesia tidak secara letter luck begitu ya, Benar. Pak ya, mensyaratkan restu dari orang tua sebagai persyaratan pernikahan gitu, tapi dikembalikan lagi ke agama dan juga kepercayaan masing-masing begitu ya, Iya, Pak ya. karena bunyi pasalnya kan jelas. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ajaran agamanya masing-masing. Iya. Seperti itu. Begitu. Oke, begitu catat ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau kembali ke Ustadz Munte. Ustadz Munte, sebetulnya bagaimana Islam memandang sebuah pernikahan yang tidak disertai dengan restu orang tua? Iya. Pertama kalau tadi ya, kalau konteksnya perempuan berarti pernikahannya tidak sah. Kecuali kalau tadi itu alasannya tidak sesuai dengan atau yang tidak bisa diterima. Kayak misalkan tadi soal yang di luar agama. Jadi kalau yang di luar agama pada dasarnya ketika perempuan sudah cukup dewasa atau sudah pernah menikah, maka dia boleh saja mengabaikan pertimbangan atau pendapat dari orang tuanya gitu. Nah, bagaimana kalau konsekuensinya ternyata memaksakan diri menikah? Tentu pertama dari sisi fikih, ketika tidak menggunakan wali, maka pernikahannya tidak sah. Jadi ketika seorang perempuan menikah tanpa wali, maka tidak sah. La nikaha illa biwaliyin. Jadi tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Dan itu yang dalam kompilasi hukum Islam kita di Indonesia juga diakui seperti itu. Oke, jadi kembali lagi sebetulnya melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Munte sebelumnya ya gitu. Kembali lagi memang restu dari orang tua itu terutama titik beratnya itu ada di calon mempelai wanita begitu ya, karena memang ada syarat atau rukun wali ini yang harus mengijab dan kabulkan gitu akad nikah tersebut ya. Kembali saya mau tanya ke Pak Hamzah gitu. Kalau di hukum positif kita itu kalau seandainya ada pernikahan yang tidak disertai dengan restu orang tua, itu orang tuanya bisa menggugat atau tidak? Atau bisa nggak minta anaknya untuk udahlah cerai aja gitu? Atau ada tindakan yang kita ketahui sebagai pembatalan pernikahan begitu ya? Gimana Pak? Baik, untuk kasus pernikahan tanpa restu orang tua sering terjadi di Indonesia dan biasanya untuk mempelai wanita karena orang tuanya melarang dengan alasan subjektivitas, entah tidak pernah bekerja atau macam-macam lah. Nah, untuk hal seperti itu di hukum positif Indonesia di KHI itu ada memberi solusi, yaitu mengajukan permohonan wali adol ke pengadilan agama setempat domisili. Nah, ketika orang tua kita tidak mengizinkan, kita melakukan permohonan untuk ditetapkan wali hakim untuk pernikahannya, orang tua tersebut akan dipanggil oleh majelis hakim, ditanyakan alasannya kenapa menolak dan macam-macam. Jika memang menolaknya dibolehkan oleh syariat Islam, maka pernikahan tetap akan ditolak. Tapi kalau alasannya hanya subjektivitas, maka pengadilan bisa memutuskan untuk menjadi wali hakim untuk pernikahan tersebut, sehingga pernikahannya dapat terlaksana. Nah, mengenai pembatalan nikah, itu juga diatur dalam undang-undang pernikahan kita. Jika orang tua melihat ada seorang perempuan yang menikah tanpa wali, pakai wali palsu lah istilahnya, mengaku pamannya atau apa,
orang tuanya dapat mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan agama domisili, tempat di mana pernikahan itu berlangsung. Oke, tapi ini konteksnya sebetulnya bukan soal restu berarti ya Pak ya? Kembali lagi gitu. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang janggal pada pelaksanaan pernikahannya itu gitu, orang tuanya bisa mengajukan pembatalan perkawinan begitu ya. Benar. Oke. Nah, saya mau lanjut lagi ke Ustadz Munte, menyambung pertanyaan saya ke Pak Hamzan. Ini seru banget nih teman-teman ya. Oh, teman-teman yang lagi berjuang untuk restu nih harus diperhatikan baik-baik bahasan kali ini ya. Saya mau kembali ke Ustadz Munte. Ustadz, kalau seandainya ada orang tua yang maksa anaknya karena nggak mau, mama nggak mau gitu, kamu sama dia gitu, udah cerai aja. Itu kita harus nurutkah atau boleh kita abaikan aja perintah itu? Iya. Mungkin pertama saya pesannya kepada orang tua ya. Pertama, jodoh itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi kalau sudah ada, Nabi bahkan menyarankan kalau sudah ada ya disegerakan saja. Jadi orang tua sebisa mungkin untuk tidak menghalang-halangi. Bahkan dalam hadis Nabi kan dikatakan salah satu perbuatan yang dilarang itu orang yang sudah mampu menikah kemudian dihalang-halangi untuk menikah. Nah, terus yang kedua, ketika ada orang tua tidak merestui terus meminta kita untuk bercerai, ini pertama perbuatan yang kurang bijak ya. Kurang bijak. Jadi ketika sudah menikah justru harusnya orang tua mendukung anaknya supaya tidak terjadi pertikaian bahkan perceraian. Walaupun sebenarnya kalau dalam Islam kan talak itu kan boleh. Talak itu boleh, tapi sesuatu yang sangat tidak disukai. Nah, bagaimana mungkin seorang tua yang harusnya mendidik anak, mendukung anak itu meminta untuk melakukan sesuatu yang kurang baik gitu. Walaupun itu diperbolehkan. Bahkan mungkin dalam kasus tertentu kalau misalkan perceraian itu justru membawa dampak buruk bagi anak, bagi si pasangan, itu justru harus ditolak. Karena di dalam Islam kan dikatakan la ta'ata fi ma'siyatin khaliq. Jadi tidak boleh taat pada hal-hal yang membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, kalau dengan perceraian kemudian kita anak terlantar, ya mungkin kalau sekarang kan jadi stres ya kan, Psikis terganggu gitu ya. iya Ustadz ya? betul. Jadi ada tujuan yang lebih jauh daripada sekedar orang tua itu memuaskan keinginannya. Nah, makanya dalam hal ini sebenarnya yang menjadi catatan kritis kita adalah supaya orang tua itu lebih bijaklah melihat. Dan pilihan anak itu kan yang menurut anak paling baik. Dan belum tentu pendapat orang tua itu juga yang paling tepat untuk anak. Betul, sepakat saya. Jadi memang tidak bisa serta-merta gitu ya, walaupun memang seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya begitu ya. Betul. Tapi untuk alasan-alasan tertentu seperti menceraikan karena tidak dapat restu dari orang tua itu bukan sesuatu hal yang bijak untuk ditaati begitu ya Ustadz ya. Betul. Oke, nah terakhir saya mau ke Pak Hamzah lagi. Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu supaya pernikahan tanpa restu ini tetap dilindungi oleh hukum positif kita? Baik, setiap pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama adalah pernikahan yang dilindungi. Nah, beda hal dengan pernikahan siri. Makanya banyak wanita di Indonesia itu mau dinikahkan siri, padahal itu resikonya sangat besar karena sangat banyak hak-hak wanita sebagai istri yang tidak dilindungi oleh negara jika dia melakukan pernikahan siri. Jadi, kalau pernikahan itu sah dan diakui oleh negara, ketika ada orang tua yang memaksa untuk bercerai di pengadilan agama, keputusannya ada di tangan kedua belah pihak, suami atau istri. Tidak bisa orang tua mengintervensi di pengadilan agama. Banyak juga kasus-kasus pernikahan yang bercerai di pengadilan agama yang hasilnya ditolak karena hakim melihat ada intervensi dari pihak keluarga. Jadi perceraian itu hanya dapat dilakukan atas inisiatif kedua belah pihak. Maksudnya salah satu dari dua belah pihak, entah dari suaminya atau dari istrinya. Oke, menarik sekali bahasan kita kesempatan hari ini.
Tentunya ini menjadi catatan yang penting untuk kita semua ya teman-teman, bahwa memang, pernikahan tanpa restu orang tua itu tidak bisa serta-merta dibatalkan begitu saja begitu ya. Bahkan dari sudut pandang syariat agama Islam, itu kalau seandainya orang tua tidak merestui pernikahan anaknya terus meminta cerai, itu merupakan sesuatu hal yang tidak bijak untuk ditaati begitu ya. Jadi untuk, para orang tua dan juga teman-teman semuanya yang mungkin masih terharang restu untuk, menyatukan hati dengan pasangannya, dengan calon pasangannya, dengan restu ini, silahkan buka hatinya, buka pikirannya, jangan sampai nanti banyak sekali, pihak-pihak yang tersakiti dan juga terlukai karena ketidakberhasilan orang tua, ketidakberhasilan anak untuk menggapai restu orang tua di dalam pernikahannya, begitu ya. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan tentunya kepada Pak Hamzah, kepada Ustadz Munte. Terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah, persembahan dari Cari Ustadz, karena akan banyak sekali episode yang topik bahasannya tidak kalah menariknya daripada episode ini. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh.